إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fillah yang semoga selalu dirahmati Allah dan selalu dijaga olehnya, kita melanjutkan kajian daripada kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' Babu At-Tarhibi min Masawi'il Akhlaqi. Kita pada pekan yang lalu telah menjelaskan tentang beberapa akhlak yang tercela. Di antaranya adalah zalim dan bakhil. Apa? Zalim dan bakhil. Kemudian di antara kezaliman adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Kemudian kezaliman kepada orang lain, baik itu dalam hal jiwa maupun harta maupun kehormatan. Kemudian saya ingin menambahkan pada pertemuan kali ini, sebelum kita menginjak kepada hadis berikutnya, di antara kezaliman adalah merubah aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis di mana orang-orang terdahulu itu hancur, binasa, celaka karena tidak adil dalam penetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh, Nabi SAW bersabda, Innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah hancur orang-orang sebelum kalian. Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Mereka, jika ada orang yang terhormat, terpandang, bila mana ada orang terpandang tersebut mencuri, mereka bebaskan, tidak dikenai hukuman, tidak dihukum. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil hadd. Jika orang lemah yang mencuri, maka ditegakkanlah hukum. Ya, ini adalah sebuah bentuk kezaliman terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Tebang pilih kasih
Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam ucapannya yang tegas, yaitu bila mana anakku Fatimah mencuri laqata'tu yadaha, law kanat Fatimatu binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Jika anakku Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Baik. Di antara kezaliman, kemarin kita sebutkan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kemudian menzalimi saudaranya, harta, jiwa, dan kehormatan. Kemudian menzalimi hukum Allah, tidak adil dalam menegakkan hukum. Kemudian bahkan di dalam Islam kita tidak boleh menzalimi seekor kucing, atau tidak boleh menzalimi hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin tarakatha wa habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar." Seorang wanita disiksa disebabkan oleh perbuatannya yang mengikat atau menahan seekor hirrah, kucing, sampai meninggal. Dia biarkan di sebuah tempat. Lahiya tarakatha wala hiya saqatha. Dia tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak dilepas agar mencari makanan dari hewan-hewan yang ada di muka bumi, rayap atau hewan-hewan kecil yang ada di muka bumi. La hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Tidak dibiarkan, dia tahan. Ya. Maka wanita tersebut mendapatkan adab disebabkan karenanya. Bila di dalam agama kita menzalimi seekor kucing, seekor hewan saja tidak diperbolehkan, maka sudah barang tentu menzalimi sesama tidak boleh, apalagi menzalimi yang menciptakan kalian. Suatu saat Sa'id bin Jubair bersama Abdullah bin Umar berjalan, kemudian mendapati segerombolan pemuda mengikat seekor ayam betina, kemudian dijadikan bidikan panah. Tatkala melihat Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair, mereka langsung kabur takut. Lalu Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan semacam ini. Ya, tidak boleh melakukan hal demikian. Itu berarti menzalimi, menyiksa ayam. Baik. Itu sedikit tambahan dari pembahasan sebelumnya. Dan memang manusia itu memiliki tabiat menzalimi. Ya, memiliki tabiat untuk berbuat zalim. Ya, di dalam ayat disebutkan innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia adalah banyak berbuat kezaliman. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada alam semesta untuk diberi amanat dalam surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah menawarkan untuk memberi amanat kepada langit dan bumi. Mereka abaina, menolak karena saking beratnya amanat yang dipikulkan atau dibebankan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak mampu. Lalu apa? Manusia yang memikulnya, yang mengemban amanat.
fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, bahkan ingin untuk diberi amanah. Wa hamalahal insan, lalu dibawa amanat itu oleh manusia, lantas apa? Innahu kana zaluman jahula. Mereka manusia zalum. Zalum itu mubalaghah, isim mubalaghah dari zulm, zalim, ya, dari perbuatan kezaliman. Sangat banyak berbuat kezaliman, jahulan dan bodoh. Ya. Setiap dari kita pasti pernah melaksanakan kezaliman. Kemarin kita sudah menyampaikan barang siapa pernah menzalimi sesama saudaranya, sama muslim, hendaklah segera menyelesaikannya dengan jantan. Ya, sudah kita sampaikan hadisnya. Masih ingat hadisnya? Ada yang mencatat? Kelas 12 harusnya ketika mendengar hadis langsung terkopi. Terbiasa mendengar hadis, nggak harus, karena kalian juga belum ada kitab-kitab yang bisa dirujuk, ya, kecuali ke maktabah mungkin. Terkopi, terbiasa kalau tidak harus didiktekan, ketika mendengar gitu langsung gitu. Itu tabiat, kebiasaan thalibul ilmi, ya. Dan begitulah para thalibul ilmi di negara-negara Arab, ya. Gurunya mengucapkan sesuatu semua tertulis, faedah-faedahnya tidak ada yang luput sama sekali. Faedah 1, 2, baik itu hadis, perkataan ulama, kesimpulan, kaidah, ayat Al-Quran, tercatat. Dan itu harus menjadi kebiasaan. Maka silah kita, senjatanya thalibul ilmi adalah buku dan al-qalam. Seperti yang dulu pertama kali saya sampaikan di sini, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu adalah sebagai buruan dan mencatatnya adalah sebagai pengikat. Qayyid suyudaka bil hibal al-wathiqah. Ikatlah buruan kalian dengan ikatan dengan tali yang kencang. Ya. Maka yang nggak bawa pulpen, nggak bawa buku itu, ya besok dibawa. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis berapa situ? Sini beda bukunya. Halaman berapa? Sebutkan satu ya. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. 448. 98, ya, dibuka yang bawa bukunya. Ini yang belum bawa buku belum punya. Baik, semoga nanti segera punya. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar fi kitabih Bulughil Maram wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Saya ulang sekali lagi. Qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Baik, saya artikan dulu, kemudian nanti kita sedikit berikan penjelasan dan apa yang dapat kita ambil dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun, mencela, mengolok-olok, menghina seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya, yaitu membunuh seorang muslim, adalah sebuah kekufuran. Hadis ini sudah sering kita dengar pasti kalian ya. Insyaallah kalian juga sudah sering mendengar. Baik. Sibab di sini dari kata-kata sabba yasubbu, sabban wa sibaban. Ya. Sorofnya sabba yasubbu, sabban
wasibaban. Apa itu sab? Mencela, mengolok, berbicara tentang orang lain dengan sesuatu yang buruk. Ya, sudah ma'ruf ya, kata-kata mencela itu apa? Pasti sudah diketahui. Fusuqun, yaitu kefasikan. Apa itu fasik? Kefasikan itu apa toh? Keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Setiap orang yang keluar dari ketaatan dikatakan fasik. Ya, ada yang keluar dari ketaatan sampai dapat mengeluarkan dari agama Islam, ada yang tidak. Ada yang hanya keluar saja tanpa mengeluarkan pelakunya keluar dari agama. Baik. Saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Bassam. Ma yu'khadhu minal hadits, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Kalian sudah hafal belum hadisnya? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu, mudah ya, pendek. Al-fusuq huwa al-khuruj an ta'atillahi ila ma'siyatihi, keluar dari ketaatan kepada Allah dan melakukan maksiat. Wa anna sibabal muslimi min ma'asihi, dan bahwasanya mencela seorang muslim adalah tergolong perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Allati naha anha wa harramaha, yang dilarang dan diharamkan. Ya. Kemudian kalau mencela orang muslim haram, dapat dipahami dari hadis tadi, mencela selain muslim boleh enggak? Boleh. Secara mafhum hadisnya boleh. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang lebih afdol, yaitu berbuat baik kepada orang meskipun dia tidak muslim. Ya, tetangga kita yang tidak muslim juga harus diperbuat baiki. Tidak boleh diolok-olok. Ya. Kalau dari mafhum hadisnya, pemahaman terbalik. Ya, dalam ilmu usul fikih nanti ada mafhum mukhalafah. Sudah diajarkan belum ya? Belum ya? Pemahaman terbalik. Ya. Saya di masjid. Pemahaman terbaliknya apa? Berarti saya tidak di luar masjid. Gitu ya. Kalau dikatakan sibabul muslim, mencela muslim, berarti mencela selain muslim boleh, tapi ada tapinya, bukan kemudian boleh gitu saja. Tentu di sana ada yang lebih mulia, lebih afdol dalam hal akhlak, yaitu tetap berbuat baik kepada manusia. Maka di sana ada hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Baik itu tetangga yang memiliki kekerabatan maupun tetangga muslim maupun tetangga yang non muslim. Bukan muslim kamu celah, enggak boleh. Tidak seperti itu. Ya. Hak tetangga itu, kalau dia tetangga kita masih saudara muslim, ya berarti dia memiliki hak persaudaraan nasab, kemudian hak ketetanggaan, ya, hak sebagai seorang muslim. Kalau dia muslim, tetangga kita bukan saudara kita, dia memiliki dua hak ketetanggaan dan hak dia sebagai seorang muslim. Kalau tetangga kita orang non muslim, dia memiliki satu hak ketetanggaan, tetap berbuat baik, tidak diolok-olok. Karena itu lebih hikmah, dan bisa jadi dia tertarik dengan akhlak baik kita yang menjadikan dia masuk Islam. Baik, gitu ya. Jangan kemudian dipahami hadis ini kita langsung mengolok-olok orang yang
non muslim. Baik. Walakin in kana kafiran mu'ahadan fa huwa adhiyatun lahu. Ya, kalau seseorang kafirnya mu'ahad, kafir mu'ahad itu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, itu tidak boleh dicela. Waqad nuhiya an adhiyatihi. Kita kemarin sudah sampaikan ya beberapa hadis. Maka hadis mafhumnya tadi, pemahaman kebalikan tadi tidak digunakan ya. Tidak digunakan. Baik. Ada manusia-manusia muslim yang dia tertutup keadaannya, kita tidak tahu dia baik atau tidak. Maka ketika seperti itu kita wajib menjaga kehormatannya. Maka di antara faedahnya al-muradu huna tahrimu sibabul muslimil mastur. Maksudnya di sini diharamkan mencela seorang muslim yang tertutup keadaannya. Artinya kita tidak tahu dia ini orang baik atau buruk. Dia biasa melaksanakan kemaksiatan atau tidak, kita tidak tahu. Secara zahir dia baik. Orang yang seperti ini tidak boleh dicela. Ya. Jadi manusia itu ada yang kita tidak tahu apa yang dia lakukan, maksiat atau tidak. Tapi ada orang yang terang-terangan melaksanakan kemaksiatan, melakukan dosa. Nah, berbeda hukumnya. Kalau yang pertama tadi, meskipun dia memiliki keburukan dan kita tahu, tapi dia tidak terang-terangan, kita wajib menjaga kehormatannya, tidak boleh membeberkan keburukannya. Berbeda dengan orang yang terang-terangan melaksanakan kemaksiatan, ya, dia memang terkenal peminum atau pemabuk, suka menenggak minuman keras, suka molimo, madon, maling dan seterusnya, mendem. 2M-nya lagi saya nggak tahu. Dia terkenal di wilayah masyarakat, maka menyebutkan keburukannya tidak jadi soal. Lawang dia yang mengiklankan dirinya sendiri, dia buruk. Maka ada sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan, kecuali mereka yang al-mujahirin, orang yang terang-terangan dalam melaksanakan dosa, melakukan kemaksiatan terang-terangan. Pernah saya sampaikan sepertinya di sini ya. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Di antara bentuk terang-terangan mengamalkan sebuah dosa adalah seorang di malam hari melakukan suatu dosa, ya, hatta yusbih, sampai pagi hari. Di pagi harinya mulutnya ember, tahu mulut ember, bocor. Dia menceritakan apa yang dia lakukan semalam, padahal waktu malam itu nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah saja. Di siang hari dia cerita, tadi malam, wa ya fulan amiltu fil barihati kada wa kada. Wahai fulan, saya tadi malam begini melakukan maksiat. Dia berarti telah membuka penutup yang telah Allah tutupkan bagi dia. Ya, itu termasuk terang-terangan dalam bermaksiat. Ya. Ya fulan amiltul barihata kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Wa yusbih yakshifu sitrallahi. Ya. Dia malam hari sudah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Dia sendiri yang malah membuka perbuatannya. Maka kalian kalau ya, mohon maaf ya, semoga tidak, waliyadzubillah, melaksanakan sebuah dosa dan tidak ada yang tahu, jangan cerita. Cukup, jangan jadi mulut yang lunyu, licin mulutnya. Cukup buat kamu.
lalu bertobat kepada Allah dan berhenti. Gitu ya. Kalau nanti ada orang tahu, belum tentu orang tahu tadi bisa menjaga omongannya, bisa jadi menyebar, semakin kamu disebut orang yang buruk. Ya, maka kalau kalian melihat keburukan orang lain, juga kalian juga harus tutupi, tidak boleh dibongkar. Maka dalam sebuah hadis dikatakan man satara musliman satarallah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Gitu. Jelas? Baik. Kemudian faedah keempat. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Berarti membunuh seorang muslim adalah termasuk dosa besar, karena ancamannya dia diancam dengan kekufuran. Baik, kekufuran di sini bukan berarti seseorang yang membunuh seorang muslim langsung dia menjadi kafir. Tidak, dia tetap muslim. Ya, saya akan bacakan. Wa qitaluhu kufrun fa ma'nahu annahu in istahalla qitalal muslimi fa huwa kafirun. Artinya qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran, adalah jika dia menghalalkan membunuh seorang muslim, menghalalkan. Sekarang Allah mengharamkan membunuh muslim atau menghalalkan? Mengharamkan. Kalau kamu kemudian Allah mengharamkan membunuh seorang muslim. Kalau kamu kemudian datang menghalalkan hukum Allah, kamu langsung keluar. Meskipun kamu nggak membunuh. Paham? Tapi kalau ada seorang membunuh seorang muslim, dia tidak menganggap bahwasanya membunuh muslim itu halal, dia hanya dosa besar, masih muslim, tidak keluar. Nah, kalau menghalalkan yang diharamkan Allah, baik itu membunuh, zina, minum khamar dan seterusnya, maka dia keluar dari agama, karena dia menolak hukum Allah, menentang hukum Allah dengan terang-terangan. Apa maksud dari menghalalkan? Ya, menghalalkan maksudnya adalah kamu mengatakan halal pada suatu yang haram. Itu. Kalau kamu meyakini suatu perbuatan itu haram, kemudian kamu kalau kamu melakukan suatu perbuatan yang haram, tapi di hati kamu tetap meyakini itu haram, maka itu bukan penghalalan. Ya, suatu hukum haram kamu yakini di hati, tapi kamu terjerumus kepada perbuatan tersebut, itu bukan penghalalan. Paham? Misal contoh, minum khamr, halal atau haram? Haram. Kemudian kalian minum khamr, kalian sudah tahu hukumnya minum khamr haram, tapi kalian minum khamr. Apakah ini disebut penghalalan? Tidak. Karena bisa jadi yang mendorong kamu minum khamr itu karena tergiur dengan baunya, nikmatnya, atau mungkin apalah, sehingga terjerumus ke sana. Tapi di hati kamu tetap meyakini itu suatu hal yang haram dan saya akan bertobat. Itu tidak mengeluarkan manusia dari Islam. Berbeda halnya kalau kamu meyakini khamr itu halal atau mengatakan khamr itu halal. Meskipun kamu tidak minum khamr, kamu bisa keluar dari agama Islam. Gitu ya. Itu namanya istihlal. Istihlalu ma harramahullah, menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di sini ya. Maka bagi yang menghalalkan membunuh seorang muslim, dia kafir. Sebuah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Kenapa? Karena li'annahu mukadzibun linnususis sahihatis sharihah. Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah yang sahih dan sharih. Satu.
Nah, kalau tidak menghalalkannya, amma idza lam yastahilla qitaluhu, kalau tidak menghalalkan membunuh seorang muslim, maka dia hanya masuk pada kufur nikmat. Kufur nikmat itu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dia tetap menjadi muslim. Ya. Saya akan berikan tambahan. Ini mungkin yang sudah paham kelas-kelas besar ya. Di sana ada kelompok yang disebut sebagai Khawarij. Di antara akidahnya, sebagian Khawarij itu menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam. Pelaku pezina, pelacur, peminum khamr, ya, membunuh itu sudah lagi tidak muslim. Ini akidah yang tidak benar ya. Akidah yang tidak benar. Ahlussunnah tetap menganggap mereka muslim meskipun pernah membunuh atau pernah berzina, wal'iyadzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Kemudian minum khamr meskipun dia pernah melakukan itu. Ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian salah satu sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu meskipun pernah berzina dan mencuri dia akan masuk jannah? Kemudian Nabi menegaskan, ya, meskipun pernah berzina maupun mencuri. Jadi kesimpulannya adalah dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada pemikiran Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Bahkan dengan pelaku dosa besar kita harus mendekatinya untuk dibimbing, dinasihati, tidak kemudian dijauhi. Banyak orang yang melakukan dosa itu semakin jauh karena apa? Dia tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang menasihatinya. Dia semakin galau, tidak ada tempat untuk curhat. Ya. Maka kita harus memberikan kasih sayang kita kepada mereka juga, sebagaimana kita memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang muslim yang tidak melakukan kemaksiatan. Ya, ini penting ya. Jangan kemudian melihat teman kamu yang pernah melakukan dosa kemudian kamu jauhi, kamu tidak suka dengan dia orang suka mabuk-mabuk, enggak. Harus dekati, berusaha. Kamu harus memiliki konsep bahwasanya orang itu mendapatkan hidayah sebagaimana kamu mendapatkan hidayah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu memiliki sifat manusia ini memiliki sifat ramah kepada sesama orang, ya, agar dia mendapatkan hidayah. Akan dalam sebuah hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Engkau menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, baik itu hidayah dari kafir menjadi muslim maupun hidayah orang muslim yang dia belum mengerti sunnah kepada sunnah. Nah, itu insya Allah kamu mendapatkan pahala sebagaimana onta merah. Onta merah itu sebuah onta yang mahal ketika itu. Ya, jadi begitu besar pahalanya. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Sedikit saja penjelasannya karena sebentar lagi masuk waktu Isya. Wa qala al-muallifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadithi muttafaqun alaihi. Ya. Kata-kata iyyakum itu sebagai bentuk larangan ya. Artinya ihzaru, hati-hatilah kalian dengan prasangka dzon ya. Fa inna dzanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka itu adalah
sedusta-dusta ucapan. Baik, apa itu dzon? Dugaan atau sangkaan. Kamu menyangka orang lain telah melakukan ini, ternyata tidak. Menduga orang lain melakukan kemaksiatan, ternyata tidak. Kalau kamu berpegang kepada dzon, berpegang kepada prasangka, maka jangan sampai keluar ke mulut. Kalau sudah keluar ke mulut akan dihitung. Ya. Kalau memiliki dzon, perasaan, dugaan, jangan sampai lepas dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Baik, iyyakum wadh-dhanna. Adh-dhannu huwa ma yakhturu bin nafsi min tajwizil umuril muhtamilati lis-sihhati wal butlan, yaitu sesuatu yang terdetik di dalam jiwa tentang sesuatu yang masih kemungkinan benar atau tidak. Baik. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, itu ya penjelasan tentang hadis iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Nah, kemudian beberapa ulama seperti Az-Zamakhsyari menjelaskan tentang beberapa marotib atau bagian dari prasangka. Ya. Adzan, di antara prasangka ada yang wajib. Kita tidak membedakan prasangka buruk atau baik dalam pembagian ini. Prasangka yang wajib adalah berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk prasangka yang baik kepada Allah apa? Berprasangka terhadap ketetapan takdirnya, bahwasanya yang ditetapkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Itu harus diterima oleh manusia, terlebih orang yang beriman. Kemudian mandub apa artinya mandub? Sunnah. Husnul dhanni biman dhahiruhul adalah minal muslim. Berbaik sangka kepada orang yang nampak baik. Ya, dia nampaknya baik, secara zahir baik dari kaum muslimin. Kemudian mubah. Boleh berhusnudzon, tapi tadi tidak boleh sampai keluar. In zaharat amaratu fisqihi, jika dia memang nampak buruk, memang dia kemungkinan besar yang melakukannya, tapi jangan sampai kita mengucapkannya sebelum kita tahu benar-benar, sehingga dari dzon, dari prasangka berubah menjadi al-ilm. Ya. Misalkan kita mengetahui, menduga seseorang melakukan ini, maksiat ini, cukup di hati dulu sampai kita betul-betul mengetahui dia yang melakukan, baru kita ucapkan, atau kita ucapkan, kita sampaikan agar dinasihati mungkin ya, atau agar ditegur dan seterusnya. Kemudian yang muharram tentu yang tadi kita sebutkan, berprasangka tapi tidak benar. Berprasangka kepada seorang muslim, berprasangka buruk kepada seorang muslim padahal dia baik. Itu bentuk-bentuk. Kemudian juga berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala juga muharram ya. Juga muharram. Baik. Jadi menurut Az-Zamakhsyari pembagiannya terbagi menjadi muharramun wa wajibun wa mandubun wa mubahun. Saya pikir sampai di situ karena sudah memasuki adzan Isya. Semoga yang sedikit ini dapat dipahami, dapat menjadi tambahan wawasan kita dan keilmuan kita.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.